kita sudah kedatangan PLT Direktur Sosialisasi dan Kampanye Anti Korupsi KPK. Ini dia. Mbak Niken Aryati. Mbak Niken Aryati, silakan duduk. Aryati, ada lagunya tuh. Ibunya Vincent juga namanya Aryati. Pakai Haryati. Aryati. Betty lah ya. Betty, beda tipis. Mbak Niken, ini langsung aja kita ngomongin soal korupsi ya. KPK kan Komisi Pemberantas Korupsi. Iya. Penyebab terjadinya korupsi sendiri apa dulu nih? Kalau dibilang kesejahteraan terlalu naif. Iya. Tapi kayaknya balik ke sifat dasar manusia. Rakus, tamak. Di antaranya. Di antara. Jadi sebenarnya secara umum tuh ada 3. Satu, karena ada kesempatan. Kesempatan, oke. Kedua, karena tekanan. Bukan tekanan batin ya, Hah? tapi ya tekanan aja. Misalkan, wah anak lagi sakit, utang. Kebutuhan ya. Kebutuhan dan lain-lain. Yang ketiga, karena rasionalisasi. Rasionalisasi itu misal gini, udah kerja puluhan tahun, nggak pernah ngapa-ngapain, udah bentar lagi pensiun, boleh lah ya gitu. Atau bos gue juga, yang lain juga, kenapa gue enggak? Itu paling sering gitu tuh. Paling sering gitu tuh. Tapi sebenarnya perilaku koruptif itu bukan cuma koruptor aja. Iya. Tapi masyarakat juga kadang-kadang berperilaku koruptif. Kayak apa sih, Mbak? Nah contoh Misal. misal nyontek, tapi kan itu udah umum ya. Atau yang disebut rasionalisasi gini misalkan, gue syuting 10 episode kagak pernah telat, yang lain pernah telat, besok gue telat Mbak nyindir saya ya? Itu bagian dari rasionalisasi gitu. Terus kemudian yang lain ngelanggar lalu lintas nggak apa-apa, bolehlah gue sekali-sekali. Nah itu tuh salah satu contoh perilaku koruptif juga. Jadi kadang-kadang masyarakat ngeliat, oh kalau koruptor tuh yang pakai rompi oranye aja. Tapi sebenarnya perilaku koruptif tuh masyarakat juga sehari-hari terjadi. Nah terus cara menyelamatkan publik agar terhindar dari ya korban korupsi ini gimana? Jadi sebenarnya kita tuh jadi masyarakat tuh harus kepo, harus peduli gitu ya. Itu kayak kenapa kalau ada lebah kok ada madu? Karena kalau ada KPK bisa eksis karena ada kamu. Jadi karena ada korupsi. Jadi ceritanya gini. Jadi KPK tuh sebenarnya cuma bagian kecil dari upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat sebenarnya yang harus berpartisipasi penuh gitu ya. Karena kita tuh nggak akan bisa eksis kalau masyarakat nggak bantu. Jadi harus ada masyarakat yang peduli. Laporin gitu. Laporin. Karena kalau nggak lapor kita jadi bagian dari korban. Mau jadi korban gitu kan. Dong. Makanya kalau misalkan kita nggak pengen jadi korban, 1 kepo, 2 peduli, 3 berani. Lapor. Beraninya itu yang agak susah. Misalkan nih bansos terjadi di RT lah yang paling kecil ya ini skalanya. Lapornya kemana? Boleh ke masing-masing, semua ada channelnya. Kita ada platform Jaga ID, kalau pepet call center KPK ada 198. Nanti tinggal kita lapor ke sana, nanti bisa diarahkan. Biasa diarahkan ke ya level tertentu lah ya. Kalau misalkan level RT ya ke RT. Kalau levelnya benar-benar KPK yang tanganin ya kita yang tanganin. Tapi seberapa serius ditanganinya Mbak? Kadang-kadang kan lapor-lapor tapi ya itu. Benar. Nah ini sebenarnya PR banget ya. Membuat orang berani lapor itu kan kita harus menjaga supaya gimana laporannya itu ditangani gitu ya. Sekarang sebenarnya KPK bagiannya dari situ kita membangun whistleblowing system kerjasama dengan berbagai instansi supaya laporan-laporan masyarakat ini ditindaklanjuti. Jadi masyarakat itu ada harapan lah kalau ngelaporan. Dan yang terpenting adalah merahasiakan pelapor. Iya betul. Nah kerahasiaan pelapor itu PR penting banget. Nah kalau di KPK sebenarnya kita berusaha menindaklanjuti semua aduan masyarakat. Kalau memang itu ranahnya KPK kita tangani. Kalau memang ranahnya mungkin inspektorat atau Pemda atau kita salurkan ke masing-masing itu. Nah kita mau lihat dulu nih ada tayangan ya menolak korupsi. Seperti apa? Ini dia. Pak Penghulu Karyo, Pak, minggu depan Bapak pasti pilih saya kan? Saya udah 2 kali nikah loh Pak, cateringnya mahal. Pernikahan saya yang keempat inilah Pak, pakai AC. Bapak mau makan ya? Mas, bikinin nasi pakai sayur sama telur. Telur? Mas tambah 2 potong ayam. Cukup, ikutin aja prosedurnya. Jangan maksa, mudah kok. Mas, bukan receh dong. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Orang saya cuma ingin bayar ojek online. Ini saya suka kata-katanya, biasakan yang benar bukan benarkan yang biasa. Itu kata-kata yang sangat bagus sebenarnya. Tadi udah dijelaskan juga cara ya apa ya bukan masih berpartisipasi dalam apa memerangi
pelaku dan juga kita Korban memberantas korupsi. korban korupsi. Tadi melaporkan ya Mbak ya. Jadi ada nomor hotline-nya atau Ya, tadi di 198. 198. 198. Ya. Nah, mengapa pemberantasan korupsi perlu peran aktif masyarakat? Karena satu, masyarakat yang dirugikan. Yang paling dirugikan tuh Ya, masyarakat. masyarakat. Kalau masyarakat nggak mau berperan aktif, mau gimana? Kedua, KPK juga terbatas. Kita orangnya juga cuma 1.200 se-Indonesia. Iya, Siapa iya. yang bisa tahu? Nah itu, dan rata-rata semua kasus yang ditangani KPK itu sebenarnya berasal dari peran serta aktif masyarakat. Dan yang pasti masyarakat paling dirugikan. Iya, Kalau iya, sudah iya. terjadi satu kasus, oh udah kemana-mana. Sebenarnya apa yang terjadi di masyarakat itu sebenarnya butuh partisipasi masyarakat juga untuk menanganinya. Nah, Mbak, ngomong sedikit nih Mbak, ini sedikit curhat juga. Biasanya ini Curhat so dong. far Iya. dari masyarakat sering nggak ada laporan? Banyak. Banyak? Kita banyak sekali laporan masyarakat, mulai dari bansos, mulai dari perilaku korupsi di level pemerintah daerah, di level pusat, dan oke, lain-lain. oke. Cuma memang masing-masing pengaduan masyarakat itu meriah ya. Iya, Ada iya, yang benar, iya. ada yang Iya, hoax, benar-benar. ada yang macam-macam, Iya. dan itu ditelaah dengan baik dulu. Baru kemudian kalau kita pilah-pilah mana yang material kita lanjutkan. Soalnya banyak masyarakat yang pada akhirnya daripada gue ngelapor langsung, gue ramein dulu di sosial media. Menjadi viral di sosial media pasti akan Pasti. diomongin secara nasional. baru akan ditindaklanjuti biasa Dan begitu. walaupun Nggak apa-apa sebenarnya. krisis banget dengan UU ITE. Iya. Ya kan ada UU ITE di situ yang bermain juga gitu. Ngeri juga sebenarnya ke situ. Nah, sebenarnya akan lebih aman kalau kita masuk channel yang resmi ya. Ya. Nah, itu memang cuma PR-nya gimana menindaklanjuti supaya channel yang resmi itu benar-benar menindaklanjuti Ya. pengaduan masyarakat Ya. dan nggak dipendem. Betul. Nah, ini sebenarnya kita berlapis, KPK itu juga punya banyak fungsi. Di antaranya supervisi. Supervisi kasus bisa. Jadi kasus-kasus yang mentok bisa disupervisi KPK juga. Itu beberapa apa ya fungsi dari KPK yang kadang-kadang masyarakat masih belum paham tuh. Karena sebenarnya KPK tuh sekarang itu adalah anti corruption agency yang paling lengkap mandatnya di seluruh dunia. Tapi ya mungkin masyarakat juga sekarang banyak yang kayak sedikit underestimate ya Mbak ya. Iya. Nah ini gimana cara KPK bisa meyakinkan lagi masyarakat untuk bisa pada mau Mengembalikan melapor trust. itu? Nah, pertama kita tetap kalau masyarakat kan merindukan penindakan yang Iya, strong yang gitu galak ya. gitu loh. Yang galak. Nah, itu tetap kita jalankan. Jadi kita ada 3 strategi. Yang pertama penindakan supaya takut untuk korupsi. Kemudian pencegahan supaya kita nggak bisa korupsi. Betul. Yang ketiga adalah pendidikan. Yang kayak gini-gini nih, pendidikan supaya by value. Jadi nggak mau korupsi. Iya. Bukan karena takut, bukan karena nggak bisa, tapi nggak mau aja. Gitu. Nah itu sebenarnya penting di mana kita membangun upaya-upaya pendidikan mulai dari sekolah, non formal dan lain-lain. padahal udah diajarkan moral, diajarkan agama dari TK, SD, SMP, SMA. Tetap Tetap aja. aja. Kadang-kadang sistem itu juga mempengaruhi Sistem ya. juga mempengaruhi. Makanya harus komprehensif ceritanya. Semoga KPK bisa membuktikan bukan dengan kata-kata tapi dengan prestasi. Amin. Terima kasih buat Mbak Niken Ariati sekali lagi Iya, sukses dan terima salam kasih buat banyak. seluruh teman-teman KPK. Ya, semoga bisa mengedukasi ya untuk Ya. masyarakat Indonesia. Siap. Kalau ada yang indikasi korupsi, lapor. Laporkan. Ya. Terima kasih All Crew, terima kasih Tonight Lovers, terima kasih My Music. Selamat malam. Bye.